Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan seminar matematika, seminar proposalnya kali ini atau minggu ini itu dengan saya. Minggu depan dilanjutkan dengan Pak Marhan untuk kegiatan presentasinya. Nah, dengan saya hari ini saya akan memberikan contoh bukti atau bentuk proposal nantinya teman-teman itu harusnya seperti apa, supaya akhir dari perkuliahan ini itu teman-teman semua sudah bisa melaksanakan ujian proposal, begitu ya. Jadi gambarannya seperti apa itu nanti akan saya arahkan di sini. Saya akan presentasikan untuk contohnya. Mohon diperhatikan. Sudah terlihat untuk slide-nya atau PDF-nya? Sudah, Bu. Nah, ini saya ambil contoh proposal skripsi dari Amalia Sania. Ini kebetulan kemarin baru ujian skripsi, apa itu ujian proposal yang diuji oleh Prof. Yu serta Pak Adi. Ini adalah contohnya. Judulnya pemanfaatan geometri sketchpad dalam pembuktian teorema Pythagoras untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep. Nah, kemudian saya mau ke konten-kontennya yang harus teman-teman pahami. Kemudian introspeksi kira-kira kurangnya proposal teman-teman di mana. Nah, itu silakan diperhatikan. Ya. Ini ada lembar plagiasi. Lembar plagiasi ini yang mendeteksi adalah Pak Rizal. Jadi sebelum ujian seminar proposal, teman-teman nanti harus melaksanakan atau mengikuti prosedur ini. Artinya apa? Di proposal tersebut jangan sampai copy paste. Copy paste bisa, tapi itu harus yang rujukan, bukan bahasa sendiri. Karena kalau tidak gitu, nanti yang ada di presentasenya pasti akan tinggi sekali kalau hanya copy paste atau ngambil punya orang. Begitu. Ini tidak bisa dibohongin. Karena sudah sistemnya sangat bagus sekali ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk formatnya apa nanti mengikuti saja. Saya mau ke kontennya. Ini kebetulan pembimbingnya saya juga dengan Pak Marhan. Di bab 1, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu harus menuliskan teori, kemudian fakta, kemudian penelitian terdahulu, serta alasan memilih masalah. Itu wajib. Kemudian saya juga mengarahkan setiap paragraf itu minimal 3 referensi. Dan referensinya gunakan Mendeley. Supaya nanti di penulisan daftar pustakanya tidak ada yang salah. Minimal 3, boleh lebih dari 3. Kalau ini memang benar-benar yang dibahas tentang teorinya. Selain itu, nah dari siapa ini yang menjelaskan, teman-teman harus membahas lagi menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Boleh 1 kalimat, boleh 2 kalimat, terserah. Setiap selesai ada kajian atau kutipan, langsung deskripsikan menggunakan bahasa sendiri. Apa yang dibahasakan di situ? Boleh juga kalian menyimpulkan sesuatu atau kalian mendeskripsikan sesuatu baru disimpulkan dengan pendapat orang, itu boleh. Begitu. Selanjutnya, hubungan antar paragraf harus nyambung. Nggak boleh loncat. Ya. Itu. Fakta. Kalau teori kan jelas teori yang digunakan berdasarkan variabelnya apa. Kemudian, selain teori, ada fakta. Fakta tentang apa? Fakta itu boleh dari penelitian orang lain. Beda ya, penelitian orang lain atau penelitian terdahulu. Kalau fakta itu bisa dari observasi teman-teman, boleh saat magang. Boleh juga fakta itu dari data PISA atau data yang sudah ada. Data TIMSS itu boleh. Kalau penelitian terdahulu, itu penelitian yang mengkaji hal yang sama. Dulu di awal, saya pernah minta untuk mengumpulkan beberapa
penelitian yang relevan atau yang sama. Itu aja dimasukkan. Ada berapa penelitian terdahulunya. Gitu. Itu juga dideskripsikan di sini. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di penyusunan proposal, cuman ini saya akan mempertegas teman-teman yang harus ada itu apa, gitu. Nih, penelitian terdahulu yang menggunakan ini apa, oleh siapa, harusnya ada beberapa penelitian yang harus digunakan di sini. Nah, itu juga dituliskan. Yang dituliskan di sini apa? Boleh judul atau rumusan masalahnya apa, serta hasil penelitiannya. Begitu ya. Oke, selanjutnya adalah alasan memilih masalah. Alasan memilih masalah itu dituliskan berdasarkan kajian dari teori, kajian dari fakta, dan kajian dari penelitian terdahulu. Atau tuliskan apa yang menjadi dasar teman-teman meneliti. Boleh kelebihannya apa, boleh apa yang membedakan dengan penelitian yang lain, silahkan dituliskan. Tuh, ya. Selanjutnya, tuliskan rumusan masalah, jangan lupa. Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah dalam penelitian ini itu apa? Dideskripsikan. Rumusan masalah itu yang akan dikaji nantinya apa? Serta tambahkan tujuan penelitian. Tujuan diturunkan dari rumusan masalah. Tuh, selanjutnya. Selanjutnya di kajian pustaka. Kajian pustaka kemarin sudah saya minta membuat mind map atau peta konsep. Teori apa saja yang akan dituliskan di sini. Berdasarkan variabel yang ada di judul. Itu juga jangan singkat. Teorinya apa, kemudian tuliskan apa yang akan kalian gunakan atau kalian kembangkan. Jadi selain teori, juga perlu dideskripsikan apa yang harus kalian lakukan. Apa yang akan kalian lakukan. Ya, contohnya ini. Ini media secara umum. Kemudian ini ada geometri sketchpad. Berarti geometri sketchpad nanti secara umum seperti apa, yang akan diteliti apa. Nah, ini saya contohkan yang ada di pemahaman konsep. Tadi kan ada pemahaman konsep. Tulis saja teori pemahaman konsep itu apa dulu. Nah, di pemahaman konsep itu kan ada indikator yang akan digunakan dalam penelitian. Indikator itu dicari. Kalian mau mengadopsi atau mengambil punya siapa indikatornya. Ini kan macam-macam ya. Kita boleh mengambil punya orang. Itu untuk indikator. Uraikan dulu indikator punya orang tersebut. Kemudian di sini itu acuannya indikator kalian apa. Nah, aspek ini itu katakan sendiri, sesuaikan dengan kebutuhan yang akan diteliti. Atau boleh indikator ini disesuaikan dengan kebutuhan yang akan diteliti, silakan. Tapi acuan indikator itu mengadopsi atau mengadaptasi dari mana. Begitu. Nah, ini tuh harus nanti disesuaikan dengan bab 3-nya yang akan digunakan sebagai alat pengambilan data. Jadi tidak sembarangan. Pasti ada. Kalau tidak ada ini, atau misalnya akan menganalisis berdasarkan apa gitu ya. Pemahaman konsep misalnya seperti ini. Ada lagi analisis kesalahan Newman. Pasti nanti saya minta analisis kesalahan Newman itu indikatornya apa saja yang akan kalian teliti. Itu pasti saya minta. Kalau tidak ada indikator atau aspek-aspek yang jelas, penelitian itu belum jelas nanti arahnya mau kemana. Pasti saya akan minta untuk mencari. Kalau hanya copy paste dari teori-teori saja. Gitu. Jadi indikator atau aspek penelitian yang akan diambil itu harus jelas. Gitu ya. Saya tanya dulu, paham enggak maksudnya? Teman-teman. Insya Allah, Bu. Itu yang harus diperhatikan. Karena indikator itu hal yang sangat penting. Kalau misalnya tentang langkah-langkah pembelajaran, berarti ya langkah-langkah yang akan kalian gunakan apa, itu dituliskan. Itu untuk bab 2-nya. Ya, itu. Nah, ini juga ada, dia mengambil tentang penalaran induktif.
teori tentang penalaran induktifnya apa, kemudian dia mengatakan sendiri penalaran induktif yang akan dijadikan dasar penelitiannya apa. Di sini ada mengajukan dugaan. Kemudian dia dipetakan lagi aspeknya apa. Jadi apa sih nantinya maksudnya? Ketika ada siswa mengerjakan, acuan kita menganalisis itu adalah dari aspek-aspek ini. Kalau nggak ada ini, lah induktif apa yang dimaksud? Kan gitu. Ya, oke. Ini untuk bab 2-nya, nanti bisa tanya, silakan. Jadi ini berdasarkan kebutuhan saat penelitian. Apa untuk aspek-aspeknya atau indikatornya. Selanjutnya di metode. Nah, metode penelitian itu adalah jalan penelitian yang akan dilakukan. Mulai dari jenis sampai pada hasilnya atau analisis datanya. Jenisnya apa? Kalau jenisnya dia kuantitatif, ya kuantitatif. Kalau dia jenisnya kualitatif, ya kualitatif. Selain menyebutkan jenisnya, juga dijelaskan secara operasional yang dinamakan di sini. Misalnya ini jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif. Nah, ini kan teori. Deskriptif itu apa? Setelah itu, deskriptif yang dimaksud di sini, deskripsikan sesuai dengan penelitian kalian. Kalau mengambil deskriptif, yang akan dideskripsikan apa? Tuliskan di sini secara operasional. Ini sudah mengarah pada penelitian yang akan teman-teman lakukan semuanya. Begitu. Ini sama juga pendekatannya yang digunakan adalah kualitatif atau kualitatif ya. Nah, sama. Di sini kualitatif yang dimaksud itu apa? Dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengumpulan data berupa jawaban siswa, baik tertulis maupun lisan. Ini adalah operasional yang akan dilakukan oleh si peneliti. Jadi setelah teori, ada yang akan dilakukan oleh teman-teman. Ini untuk jenis dan pendekatannya. Selanjutnya, tempat dan pelaksanaan. Nah, tempat dan pelaksanaan tuliskan mau dilakukan di mana, pelaksanaannya kapan, serta alasan kenapa kok memilih sekolah tersebut. Kalau ini pandemi, misalnya pandemi ya ditulis saja pengambilan datanya secara bukan lagi di sekolah tapi diambil secara random atau seperti apa gitu. Atau di mana. Nah, subjek dan objek. Subjeknya siapa, objek penelitiannya apa. Itu langsung deskripsikan, bukan lagi teori. Ingat, yang ada di tempat dan pelaksanaan penelitian, kemudian subjek dan objek penelitian, ini bukan lagi teori, tapi operasional yang akan teman-teman lakukan. Boleh diberikan teori seperti ini, itu untuk mempertegas bahwa objek itu apa. Ya, selanjutnya ya sudah, objek dalam penelitian kalian apa dituliskan secara operasional atau dideskripsikan apa yang akan dilakukan di sini. Sama halnya dengan prosedur. Prosedur ini banyak sekali. Mau menggunakan prosedur penelitiannya si A, si B, si C, silahkan. Siapa aja boleh. Ini juga, misalnya di sini ada tahap pendahuluan. Lalu ini menurut Mas Yuri, penelitian kualitatif menjadi 4 tahapan, yaitu tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Tahap sebelum ke lapangan, ini apa yang dilakukan? Itu deskripsikan. Ingat, bukan teori ya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkahnya yang teman-teman lakukan saat penelitian atau saat akan penelitian. Di sini berarti tahap sebelum ke lapangan, tahap perencanaan ini ya, seperti mendalami latar belakang penelitian, serta analisis masalah, merancang proposal. Ini kan berarti yang dilakukan dia, membuat lembar tes uraian sampai pada melakukan validasi instrumen dan mengurus perizinan. Perizinan ke tempat penelitiannya. Selanjutnya, tahap pekerjaan lapangan. Ini contoh prosedurnya ya. Ada banyak sekali prosedur yang bisa digunakan. Pekerjaan lapangan apa? Melakukan observasi wawancara. Nah, ini wawancara kepada siapa? Deskripsikan. Melakukan proses pembelajaran. Nah, ini pembelajaran yang seperti apa? Tuliskan. Setelah melakukan proses pembelajaran, misalnya mengambil data untuk tes, tuliskan. Mengambil data untuk angket, tuliskan.
Melakukan wawancara, tuliskan. Ini operasionalnya, dikatakan operasional itu benar-benar yang akan teman-teman laksanakan. Begitu juga di tahap analisis sampai penulisan laporan. Sejauh ini ada yang tanyakan? Berlanjut? Bu mau tanya, Ya. yang buat prosedur penelitian itu berarti harus ada teorinya tuh dari siapa gitu Kak Bu? Ya, baiknya gitu. Teori dasar yang di sini kan ya, yang di Iya, ini, yang atas ini kan ya. iya, Jadi teman-teman itu mengacu ke teorinya siapa. Ada berapa langkah nanti, gitu. Cuman di langkah-langkahnya deskripsikan sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Ya, iya, iya Bu. ada lagi? Bu mau tanya, Ah, Bu kemarin kan judulnya saya itu mengacu pada salah satu sekolahan. ah. Kemudian kalau saya tinjau kembali itu sepertinya tidak mungkin menggunakan sekolah tersebut, Bu. Bisa jadi berubah seperti itu. Bagaimana ya, Bu? Kalau tempat biasa, tempat nanti nggak apa-apa dideskripsikan sekolah yang pertama tadi itu aja. Baik, Bu. Di sekolah tempat itu aja tetap nggak apa-apa ya. Nggih. Oke, tapi prosedurnya nggak akan merubah itu kan? Ketika nanti tempatnya berubah, prosedur kan tetap. Begini, Bu. Selama pandemi ini sekolah tersebut tidak mengadakan kunjungan langsung seperti itu, Bu. Gimana? Sekolah yang saya tuliskan sebelumnya menjadi tempat saya untuk magang. Ah, Namun, ya magang 3 ini sekolah tersebut tidak membuka untuk magang selama pandemi. Takutnya nanti di kemudian hari ini, tidak Bu, bisa di sekolah tidak, tersebut. iya, Nah, jadi gini, ini kan kemungkinannya kalau teman-teman nanti presentasinya di apa itu ujian proposalnya di bulan Januari, Desember atau Januari, itu insya Allah nanti bisa ke tempat itu kan, kalau pengambilan datanya Februari atau Maret. Jadi tetap aja faktanya yang di bab 1 sama ini dituliskan tetap saja, baik, Bu. gitu. Untuk teman-teman yang lain juga ya, dibuat tetap sama aja. Oke, ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi enggak teman-teman yang lain? Bu mau tanya Bu, Heeh. kan ya sama seperti yang kayak yang tadi Bu. Terus kan saya misalnya ada ngambilnya di SMP di Malang. Terus Heeh. habisnya itu nanti penelitiannya itu tetap di Malang atau gimana Bu? Soalnya kan sekarang pandemi ya Bu ya. Kalau Heeh. misalnya dirubah di daerah saya itu bisa Bu, bisa apa enggak Ibu ya? Sebenarnya bisa, tempat itu nanti menyesuaikan saja. Jadi ketika ujian mau seminar proposal, itu nanti kita dirubah aja tempatnya gitu. Kalau sekarang dibuat sesuai dengan rencana awal aja. Oh ya Bu, baik Bu. Nanti kan tinggal mengubah tempatnya saja. Prosedur sama eh, apa itu isi-isi yang lainnya kan tetap. Hmm, ya Bu. Ya, gambaran Ya. saya gini, teman-teman sekarang menyelesaikan semua, nanti Desember itu adalah final coba ujian proposal yang saya dengan Pak Marhan yang menguji. Januari nanti semua ujian proposal, harapannya seperti itu. Kalau Januari sudah ujian proposal, berarti pengambilan datanya kan Februari, tanggal Februari Maret atau Februari Maret itu. Nah itu insya Allah sudah bisa kembali ke Malang, pengambilan datanya tetap di sini, seperti itu. Pengambilan datanya tuh maksudnya gimana Bu? Penelitiannya, pengambilan data itu penelitiannya. Hmm. Tapi nanti itu enggak apa-apa, bisa disesuaikan lagi. Begitu. Jadi enggak ada masalah sama isinya. Cuman merubah aja nanti di sininya. Di tempat dan pelaksanaan ini aja. Cuma merubah ini aja. Kalau yang lainnya kan enggak. Ya Bu. Ya, Iya, Bu. ya. Maaf, Bu. Oke. Apa? Berarti
Mau berarti untuk judul nanti misalnya itu ada perubahan, kita juga mengubah judulnya juga ya, Bu? Sebentar, judul itu perubahan di apanya? Tempatnya saja. Iya. Nah, judul nggak usah dikasih tempat kalau kayak gitu. Oh, berarti dari awal ini kita hapus tempatnya, Bu? Ya, kecuali di bab 3. Di bab 3 wajib ada tempat. Ya, Hmm. kalau di judul nggak usah. Di judulnya nggak usah. Oh, berarti untuk plagiasinya kita cek ulang kembali ke Pak Rizal atau Nggak usah. bagaimana? Kalau judul nggak usah. Itu Oh, aja tetap. Cuma nanti fokusnya tempatnya tidak disertakan di judul gitu aja. oke. Ya, Iya. oke. Makasih. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Bu, saya mau tanya, Bu. Apa? Kan sebelumnya kan saya penerapan ya, Bu. Nah, Mm-mm. rencananya itu saya nggak yakin kan di medianya, lalu di judulnya itu mau saya ganti medianya. Itu gimana ya, Bu? Yang diganti medianya. Ya, medianya, tapi yang lain tujuan-tujuannya masih sama. Awalnya apa medianya? Medianya awalnya media pembelajaran kuis interaktif pakai Adobe Flash, Bu. Mau kamu ganti apa? Mau saya ganti itu, Bu. Media pembelajaran video, Bu. Bedanya apa? Apa, Bu? Videonya buat sendiri juga kan? Buat apa, Bu? Videonya buat sendiri atau ngambil punya Iya, orang? buat sendiri. Enggak, buat sendiri, Bu. Oh, nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, Bu. Berarti Mm-mm. pakai cek ulang ke Pak Rizal apa gimana, Dicek Bu? saja ya, dicek saja ya. Oh iya, Bu. Iya, Bu, Berarti makasih, Bu. nanti di bab 2-mu berubah dong. Bab 2, iya, Bu, pembelajarannya. Media pembelajarannya, tapi untuk yang tujuannya masih tetap. Cuma ganti media, Bu. Ya udah. Berarti bab 2 disesuaikan ya. Sama di bab satunya kalau bahas tentang Adobe Flash harus diganti dengan video Iya, pembelajaran. iya, Ya, Bu. Iya, oke. makasih, Ada Bu. lagi? Teman-teman ada lagi? Nggak ada? Bisa lanjut? Lanjut Bisa, ya. Bu. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi tempat nanti menyesuaikan saja. Di judul tidak usah disertakan tempat. Kemudian subjek dan objeknya sudah jelas dituliskan sesuai kebutuhannya. Prosedur seperti tadi, ambil satu teori, prosedurnya menurut siapa, langkah-langkahnya itu operasional, dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tuh ya, prosedur. Selanjutnya teknik pengumpulan data dan instrumen. Saya tegaskan sekali lagi, teknik pengumpulan data itu adalah cara yang akan digunakan untuk mengambil data. Instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil data. Jadi, antara teknik pengumpulan data dengan instrumen itu saling berkaitan. Ya, teknik pengumpulan datanya misalnya di sini menggunakan tes. Maka nanti instrumennya adalah apa? Soal tes. Ketika di sini menggunakan angket, instrumennya apa? Berarti lembar angket. Ketika ada wawancara, berarti instrumennya apa? Ada lembar wawancara. Ya, jadi kalau misalnya di teknik pengumpulan data ada 3, maka alatnya nanti ada 3. Begitu. Oke. Kemudian yang perlu dideskripsikan di tes misalnya ini teknik pengumpulan datanya adalah sebentar ya. Masih ada yang juga. Misalnya di sini teknik pengumpulan datanya observasi. Maka yang harus teman-teman deskripsikan itu adalah observasinya untuk apa, kapan dilakukan, kepada siapa, itu jelas. Jadi, misalnya di sini observasi, berarti observasi itu untuk apa, atau untuk mengambil data apa, observasi kapan dilakukan, dan observasi kepada siapa. Itu deskripsikan. Ya, begitu juga dengan tes. Tes itu untuk apa,
Kalau di sini, atau ini penelitian ini menggunakan tes uraian. Tesnya berupa apa? Tes uraian. Tes ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban. Nah, ini kan untuk apa? Oke, selanjutnya kepada siapa? Kepada siswa. Untuk ngambil data apa? Untuk mengambil data-datanya ini. Itu harus ada. Setiap teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Itu berarti dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, begitu juga dengan angket. Angket itu untuk siapa? Angket diberikan kepada siapa? Angket untuk kepentingan apa? Kapan diberikan angket? Itu deskripsikan. Wawancara juga seperti itu. Ya. Selanjutnya instrumen. Instrumen itu alat. Kalau alat, misalnya di sini lembar tes, maka uraikan kisi-kisi soalnya. Kalau di sini angket, nah angket apa? Angket apa yang digunakan? Boleh indikator dari bab 2-nya diuraikan di sini, boleh dijelaskan angketnya angket berupa apa. Kalau lembar wawancara, wawancara biasanya ada dua. Ada terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau dia terstruktur, uraian pertanyaan-pertanyaan kan tuliskan di sini. Ya, tuh. Kemudian, nah ini misalnya contohnya, ini dia semi terstruktur, tapi dituliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diambil apa, itu tuliskan. Sekarang teknik analisis data. Teknik analisis data itu sesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Jenisnya apa? Kalau dia tadi kualitatif, berarti harus mencari teori kualitatif. Ini adalah Mills-Huberman. Ya. Nah, ini tekniknya apa? Misalnya reduksi data. Nah, yang direduksi di sini data apa? Jangan hanya teori, tapi dari teman-teman itu yang direduksi datanya apa? Misalnya di sini adalah ada hasil tes, kemudian hasil angket, hasil wawancara. Tuliskan dia yang direduksi apa, bentuknya seperti apa. Nah, di sini ada pedoman penskorannya. Kalau ada ini acuannya dari mana? Ini acuannya dari bab 2. Tadi kan di bab 2 selalu saya minta kalau ada indikator atau aspek yang perlu dijadikan alat nanti di pembahasan atau di analisis hasil, itu berarti antara bab 2, bab 3 dan 4 saling berkesinambungan. Ya. Jadi acuannya ini ada di mana? Di bab 2 tadi. Nanti menganalisis di bab 4-nya acuannya mana? Ya ini. Itu. Kemudian, nah kalau ini nanti saja saya lihat ya. Yang jelas seperti itu. Kemudian sama juga tadi ada reduksi data. Setelah reduksi data, selanjutnya adalah penyajian data. Nah, yang disajikan apa? Data apa? Bentuknya seperti apa? Misalnya di sini nanti dalam bentuk persentase dan pengkategorian. Ini. Nah, ini di analisis data ini teman-teman harus menyesuaikan dengan tadi ada jenis dan pendekatan penelitian, kemudian disesuaikan lagi dengan teknik pengumpulan datanya. Kalau tadi ada 3, berarti teman-teman harus menganalisis sejumlah 3 juga. Tes harus dianalisis, observasi dianalisis, wawancara dianalisis misalnya. Atau ada angket harus dianalisis. Uraikan di sini, di penyajian data. Baru penarikan kesimpulan itu adalah generalisasinya. Itu. Ini saya sudah jelas. Sebentar, saya selesaikan dulu baru nanti saya buka tanya jawab. Ini lampiran lembar validasi. Nah, ini bentuknya bermacam-macam. Teman-teman boleh membuat sendiri, tapi harus divalidasi atau mengambil punya orang. Silakan kalau ada yang dibutuhkan validasi. Ya, itu wajib. Baiknya, ini saat seminar proposal atau ujian proposal sudah ada, supaya ada masukan dari penguji-pengujinya nanti. Oke, gambarannya seperti itu. Sekarang saya kembalikan ke teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang tanyakan? Bu, saya mau tanya.
Kalau misalnya ganti sekolah gitu bisa nggak, Bu? Bisa, Oh, bisa. iya, Bu. Yang jelas di judul nggak usah diuraikan sekolahnya di mana, gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya nanti. Kan ganti sekolah itu nggak Baik. mempengaruhi isinya. Iya. Ada lagi? Maaf Bu, bertanya kembali. Nah, Misalnya di bab 3 itu kan wajib dicantumkan lokasinya. Nah, misalnya hanya dicantumkan generalnya aja, misal sekolah menengah pertama, tanpa boleh, menyebutkan oh, boleh. oops, Kalau di sini boleh, tapi nanti ketika mau ujian proposal kan harus jelas dulu. ya. Nah, itu harus dituliskan. Gitu. Itu nanti bisa kita rubah kok. Ketika teman-teman selesai seminar atau selesai ujian proposal, itu kita rubah bisa tempat itu. Menyesuaikan kondisi saat penelitian itu boleh. Nggak ada pengaruhnya nanti kok. Ya. Oke. Ada lagi? Masih belum Bu. Masih belum. Tapi gambarannya sudah paham kan ya apa yang harus dituliskan ya? Paham insya Allah Bu. Oke. eh, itu penjelasan secara umumnya. Jadi teman-teman minggu depan itu jadwalnya presentasi dengan Pak Marhan. Jadi hari Kamis ini tidak usah bertemu, tapi langsung nanti hari Kamis minggu depan dengan Pak Marhan ya. Bagaimana dengan absensinya Bu untuk hari Kamis Absen itu? absensinya ikut ini. Jadi Pak Marhan nanti absensinya ikut ini. Jadi kita 1 minggu sekali presensinya ikut ini. Gitu. Kemudian pesan saya, ini juga pesan dari Pak Marhan, untuk waktu hari Kamis jangan lupa presensi lebih dari 15 menit itu tidak ada yang mengadmit. Jadi dianggap tidak hadir. Ya, jadi joinnya silakan jam 7 sampai 7.15. Karena setelah itu teman-teman mau join model apapun, nggak akan bisa masuk. Karena nanti saya akan gabung di web meetingnya sebagai operatornya itu 15 menit pertama. Setelah itu saya akan live sesuai arahan dari beliau. Nah, kalau sudah saya live, berarti kan teman-teman nggak bisa masuk. Karena nggak ada yang admin. Ya, Iya, Bu. itu ya. Teman-teman yang lain dikasih tahu ya. Oke, berarti bisa masuk lagi nanti kita ketemu di seminar ini minggu depan. Silakan siapkan semua menggunakan laptop. Siapapun yang ditunjuk untuk presentasi, silakan langsung disiapkan. Yang disiapkan apa? Ya ini tadi yang saya jelaskan ini tadi. Oleh karena itu silakan proposalnya semua diperbaiki. Ya, Itu terutama nanti kalau kaitan presentasinya pakai PPT atau gimana, Bu? langsung proposalnya aja disajikan. Oh, iya. Ya, jadi proposalnya dijadikan satu. Bab 1, bab 2, bab 3 jadikan satu. Kolektif ya Bu? Nggak usah sendiri-sendiri aja. Kalau pengumpulannya nanti individu kan, pasti saya minta uploadnya individu di LMS-nya. Kapan harus mengupload itu? Saya kasih waktu 1 minggu lagi. Jadi nanti hari Selasa terakhir pengumpulan proposalnya. Selasa minggu depan ya Bu? Iya, Selasa minggu depan. Ya, Selasa minggu depan berarti hari Kamisnya. Selasanya tidak usah tatap muka langsung dengan saya, ini cuma pengumpulan tugas itu, ketemu tatap muka melalui web meetingnya hari Kamis. Kalau misalnya beliau tidak menunjuk siapa harus presentasi, silakan salah satu yang siap siapa. Ya, gitu ya. Kemungkinan nanti 1 hari itu yang presentasi 2 kalau nggak 3. Ini nggak semua. Kalau nggak semua kan nggak nutup waktunya. Nanti dilanjutkan minggu depannya lagi, minggu depannya lagi. Gitu ya. Cukup. Ada yang tanyakan? Presensinya di mana Bu? Presensi yang hari ini? Ya. Sudah. Presensinya yang hari ini sudah. Jadi saya yang Berarti present. nggak usah di info KHS ya Bu ya? Nggak usah, nggak usah. Oke, cukup ya. Kalau cukup, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Ini nanti, ini tadi saya rekam. Untuk mengulang itu saya share di LMS ya. Silakan nanti dibuka lagi penjelasannya.
Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kita ketemu di minggu depan bersama Pak Marhan. Jangan lupa 15 menit pertama joinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, Terima kasih, Bu.